Ya, Iya, betul. alhamdulillah ya. So bahagia banget nih bisa menyapa adik-adik selamat ulang tahun untuk Pramuka. So semangat dan sebentar lagi Sumpah Pemuda nih ya. Jadi ayo tunjukkan kehebatan kita sebagai pemuda Indonesia. Ya bahagia. Terima kasih Mbak udah diundang ya. Iya. Kak Dina, mungkin sebelum kita mulai materinya, sebelum masuk ke materinya Kak Dina, boleh nggak di-spill sedikit bocorannya materinya Kak Dina itu garis besarnya tentang apa? Baik. Jadi adik-adik salah satu penyebab adiksi itu adalah pornografi kan. Nah itu yang mau aku coba nih. Fahamkan apa dampak pornografi itu terhadap otak ya dan terhadap karakter seseorang. Dan kalau udah kayak gitu, maka apa yang terjadi pada masa depan seseorang ketika sudah kecanduan. Itu sih. Jadi aku nggak bicara game saat ini ya, tapi ada pornografi. Padahal game juga sama tuh, parah juga itu, ya merusak otak juga. So itu kurang lebih kakak. Oke. Jadi eh, kita langsung aja ya, kayaknya udah pada nggak sabar nih untuk mendengarkan materi dari Kak Dina. Untuk itu Siap. waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kak Dina, monggo untuk menyampaikan materi. Matur nuwun Mbak Niken. Baik adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, namaku Dina Haryana, aku pendiri Sejiwa. Sejiwa tuh berdiri di tahun 2004. Jadi udah lama ya, udah sekarang 2021. Jadi udah berapa tahun tuh? 16-17 tahun gitu ya. So udah lama banget. Nah, isu yang dulu kita pegang pertama kali itu adalah isu bullying. Dulu banyak yang meninggal ya dan nggak ada yang tahu bahwa itu karena meninggal di sekolah. Nah, mereka belum tahu tuh nama kata bullying tuh belum tahu pada waktu saya bergerak. Padahal akar dari kematian anak-anak itu adalah karena bullying yang terjadi itu. Nah anyway, alhamdulillah ya sesudah sekian lama bullying sudah teratasi dengan baik. Ternyata masalah di anak itu sekarang adalah terkait keamanan anak di ranah daring itu. Ternyata anak-anak nggak aman. Dan salah satu permasalahannya adalah adiksi gawai. Ya, banyak sih masalah di ranah daring tuh ya, banyak banget. Daring artinya dalam jaringan. Ya, jadi permasalahannya tuh ada yang eksploitasi seksual, ada online grooming, ada apa itu namanya pemerasan anak ya di ranah daring yang berbau seksual. Ya, itu ada namanya sextortion ya, ada live streaming ya, ada cyberbullying, ada penipuan. Waduh banyak banget deh anak-anak ini dikerjain oleh banyak orang gitu karena empuk banget nih anak-anak. Dan banyak orang tahu bahwa anak-anak ini juga lah yang banyak sekali menggunakan internet ya. Nah, jadi itulah ternyata penyuka anak itu banyak. Yang menyukai anak-anak itu adalah termasuk para predator anak, ya. Predator anak yang namanya pedofil itu. Tapi yang menyukai anak juga adalah orang-orang yang mau memanfaatkan anak untuk tujuan bisnis mereka, termasuk ya mereka-mereka yang membuat anak-anak tercandu kepada pornografi. Keuntungannya ada pada mereka. Nanti aku ceritakan semuanya. Ya. Nah, jadi adik-adik, aku pengen sesudah pelatihan hari ini, ya, adik-adik punya ketangguhan menghadapi kemungkinan mereka itu mendekati kita dan menjadikan kita salah satu korbannya. Ya. Nah, izinkan aku mungkin menceritakan sedikit ya tentang predator anak ya. Jadi predator anak itu atau penyuka anak ya, penyuka anak atau pedofil ya. Jadi mereka itu memang menyukai anak ya karena ada penyimpangan seksual. Ya. Menyimpang karena biasanya kan orang itu secara seksual tertariknya kepada lawan jenis ya. Kalau mereka enggak, kalau ada anak-anak itu mereka sexually aroused ya. Secara seksual mereka apa ya?
terstimulasi, terangsang, ya, yaitu makanya disebutnya penyimpangan seksual. Nah, yang jadi masalah adalah ada beberapa cara dari mereka itu bagaimana mereka mendapatkan pleasure atau kepuasan dari anak-anak itu. Ya, nomor satu kepuasannya kalau dia cukup ngelihat aja dan dia main sendiri. Bisa ngebayangin kan, main sendirinya maksudnya apa? Nggak usah aku ceritain ya. Oke, nah jadi dengan melihat anak-anak secara pornografik begitu, ya, maka mereka main sendiri. Nah, tapi itu juga sudah merugikan anak kan? Anak-anak diminta gimana caranya supaya dapatnya mereka mau tadi foto-fotonya atau video-video anak, ya. Nah, itu tadi bisa terangsang dengan cara ngelihat, tapi bisa juga terangsangnya harus megang. Nah, kalau harus megang kan harus ketemu. Nah, megangnya nih megang gimana nih? Ada yang cukup memegang tanpa harus terjadi penetrasi. Ya, penetrasi artinya sexual intercourse atau persetubuhan. Cukup ngelihat, megang ya, main-main begitu ya, dan dia bisa mendapatkan kepuasan. Tapi ada yang harus melakukan penetrasi atau sexual intercourse itu harus bersetubuh. Nah, yang jenis yang kedua dan ketiga terjadilah pertemuan dengan anak ya, dan itu harus disertai dengan cumbu rayu dan sebagainya. Apa namanya? Terjadi persetubuhan itu. Maaf, aku harus sampai ke sana ya, karena nanti bagaimana mereka mendekati anak ya. Sekarang dimudahkan cara mereka mendekati anak itu. Kalau dulu kan mereka kudu ketemu anak, mungkin di sekolah diculik gitu ya. Nah sekarang lebih canggih ya, lebih canggih dengan cara deketin anak dulu. Ya, deketin anak dulu, dirayu-rayu ya. Barulah nanti terjadi sesuatu yang selanjutnya ya. Nah, biar kalian tahu ya gimana cara mereka mendekati anak itu ya, maka izinkan saya menampilkan satu film dulu ya. Oke, aku gambarkan lewat film ini, namanya ini kita buat ya di Sejiwa, film pendek ini. Oke, sebentar aku lihatkan, share. Alia? Oke. Jadi Adit yang tadi tampil dalam profilnya si cowok itu ya di medsos ternyata beda
ternyata om-om yang datang, ya. Maka langkah berikutnya adalah kemungkinan anak ini diculik, ya. Nah, ini sudah kita dapatkan kasus-kasus seperti ini di Sejiwa, ya. Pertama kali dulu kasusnya yang kita terima tuh dia dari Semarang. Nah, dekat tempat adik-adik tuh. Tuh udah tahun berapa ya? Sudah lama. Udah mungkin tahun 2010, 2011 gitu kita terima kasus pertama yang kita dapetin, ya. Sama diculik juga anak ini, ya, lalu dibawa pergi lamanya kayak 10 harian begitu, lalu dibawa perginya kemana adik-adik, ya. Ini aku tutup dulu ya, sebentar aku stop share, oke. Nah, dibawa kemana? Ya, dibawa ke sebuah tempat, ya, yang mungkin macam-macam bisa terjadi, ya. Bisa jadi anak-anak ini dibikin film-film, ya, yang dikoreografi gitu, atau dibikin foto-foto yang semuanya bisa dijual. Jadi foto anak-anak itu bisa dijual adik-adik. Jadi hati-hati banget ya, nanti adik-adik kalau punya anak ya hati-hati banget ya, apalagi ditonton-tontonin di TikTok ya, kemudian itu bisa diikuti oleh para predator anak itu. Karena dengan melihat anak-anak yang menggemaskan, mereka tuh sudah merasakan adanya sexual pleasure itu, kesenangan seksual itu. Namanya juga orang kelainan gitu. Jadi adik-adik hati-hati banget. Ya, kita mesti mendidik diri kita maupun lingkungan kita, jangan sampai kita mengekspos anak-anak, ya, karena mereka tuh bisa terjadi diikuti oleh predator dan bisa merugikan anak-anak kita sendiri, nggak aman mereka, ya. Nah, jadi ini yang terjadi dengan dunia online sekarang ini, ya, adalah anak-anak banyak berada di ranah daring dalam jaringan atau online, ya. Lalu banyak sekali mereka yang menggunakan kamarnya, ya. Lalu di kamar itulah terjadi begitu banyak kejadian, ya. Apakah tuh kebanyakan main game atau terekspos pornografi atau dideketin oleh para predator anak itu, ya, dirayu-rayu, dikirimi foto-foto dan film-film seksual begitu, ya, dan supaya dia bisa moto-moto kita, dikirimi biar kita senang nih pornografi itu. Lalu dia minta foto kita buka-bukaan karena dia penuh rayuan, mereka tuh penuh cumbu rayu, ya. Maka kita percaya aja, kita anggap dia pacar kita, ya. Maka kita merugikan diri kita sendiri, ya. Karena itu bisa dijual secara online, jejak digital kita bisa buruk sekali adik-adik, ya. Kepada siapa dia menjual? Ya, kepada orang-orang yang memang membutuhkan foto dan video tadi yang cukup ngeliat tapi dia bisa puas. Ya, tadi yang tipe pertama yang aku bilang di awal. Ya. Jadi mereka itu butuh banget ya sesuatu yang dilihat. Umur berapa nih yang bisa mereka bisa mendapatkan kepuasan? Kita berpikir mungkin remaja-remaja, iya remaja iya. Tapi jangan dipikirkan hanya remaja, adik-adik, bayi pun, ya. Kita sudah menemukan adanya kasus juga di Malaysia, dilaporkan oleh teman dari Child Rights Coalition Asia, karena kami Sejiwa member Child Rights Coalition Asia. Aku tanya nih sama teman-teman yang kerja di lingkungan sexual harassment, sexual abuse, ya. Aku tanya, usia berapa sih anak itu dikerjain oleh orang-orang yang mentalnya sakit tadi, ya. Ada yang 6 bulan, adik-adik 6 bulan, umur 6 bulan dikerjain. Bayangkan, ya. Jadi anak-anak kita itu ya secara online seringkali dibangga-banggakan oleh orang tua, ya, dibikin konten tiap hari. Aduh, dalam hatiku sedih banget. Ini karena anak-anak ini mudah sekali untuk selalu diikuti oleh predator itu, ya, dan mereka rawan sekali dengan keamanan mereka dimanapun mereka berada, ya. Nah, oke, ini tadi yang aku sampaikan, orang mendekati, ya, mendekatinya lewat apa? Bisa macam-macam adik-adik, ya, mendekati anak dengan bujuk rayu itu bisa macam-macam.
Salah satunya kan mungkin adik-adik main game, ya. Tiba-tiba ada orang masuk nih, ayo main game sama aku. Cia, kita ikuti dong ya. Oh, teman baru nih, oh keren nih, dari negara mana gitu ya. Kita ajak dia main apa segala macam. Mulai ngerayu-ngerayu, mulai dia ya gitulah menganggap dirinya kayak dekat banget sama kita. Ya. Nah, dari situ kita menjadi lemah, mulai bohong sama mama papa bahwa oke, kalau ditanya siapa tuh, ya. Selalu kita katakan, oh enggak, ini teman seseorang, teman dari sekolah atau apa. Ya, karena memang mereka ngajarin anak-anak untuk tidak memberitahu bahwa ada teman khusus ini. Ya, dan itu apa yang dia lakukan untuk merayu anak ya lewat daring tadi ya, merayu-rayu mendekati ya, karena anak banyak di kamar ya itu deketin terus ya, itu disebut online grooming ya. Aku coba taruh di chat ya, namanya online grooming ya. Nah, jadi ini bujukan komunikasi ya antara si predator dengan seorang anak atau seorang perempuan atau siapa aja ya. Jadi intennya, tujuannya adalah seksual sebenarnya. Ya, tujuannya adalah untuk kepentingan predator itu, apakah dirinya atau akan dijual foto-foto dan video-video itu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah online grooming, apa dong yang berikutnya? Ya, udah deket, ya, udah ngerasa kayak ini menjadi bagian dari diriku, aku mulai rindu-rindu pada dia, ya, maka dia akan meningkatkan, ya, dengan apa yang disebut dengan sexting. Pernah dengar kan ya sexting? Ya, nah sexting ini adalah pengiriman pesan-pesan seksual ya yang membuat anak itu merasa kayak wah kamu tuh cantik ya, kamu tuh seksi, kamu tuh wah segala macam rayuan. Pelan-pelan digiring supaya anak ini merasa kayak dirinya tuh secara seksual menarik banget ya dan sebagainya. Mulai apa ya, kamu tuh kayak bintang film ini nih ya, mulai dimunculkan ya. Bintang film ini yang mulai kebuka-buka, wah kamu lebih seksi dari dia, wah itu cara mereka seperti itu, pinter sekali merayu dan udah tahu nih kalau udah mulai si anak tadi rindu-rindu ya, terus mencari, kamu kok kemarin nggak apa ya, nggak kontak aku ya. Nah itu udah mulai dia tahu, oh dia merindu padaku, wah udah next stepnya akan terus dilakukan pendekatan yang lebih lanjut lagi ya. Nah, berikutnya lagi ya, ini bisa apa yang kita sebut dengan sextortion ya. Apa ini sextortion ini? Sextortion ini adalah pemerasan adik-adik ya. Kalau misalnya seorang anak itu sadar, oh my God, ya, aku dikerjain nih. Kayaknya dia minta terus nih, ya udah minta foto ya dari atas gitu, wah topless gitu ya, minta lagi yang lebih hebat lagi, wah lama-lama si anak barangkali sadar, oh my God, aku dikerjain, aku nggak mau lagi, ya. Kalau itu terjadi, bisa mereka melakukan jurus sextortion itu dengan memeras. Cara merasnya gimana? Ya, kamu kalau nggak mau ngirim aku foto yang aku mau atau video yang aku mau, ya, maka yang kemarin kamu kirim, maka aku akan postingkan di medsos. Ya, dan kadang-kadang ada anak yang nggak percaya. Ya, ternyata ada yang pernah mengalami sextortion ini. Ya, anak Indonesia, seluruh dunia, Indonesia termasuk. Ya, dari mana nih? Sejiwa tahu. Kita berteman sama KPAI. Ya, KPAI itu tempat orang melaporkan kasus-kasus, ya, supaya segera diatasi oleh pemerintah. Nah, dari situlah kita mendapatkan kasus-kasus yang tentunya nggak bisa dibuka kepada publik ya, karena itu harus diselesaikan
untuk menjaga hak-hak anak. Hak-hak anak itu harus dilindungi dari pres misalnya, dibuka identitasnya, itu nggak boleh begitu, harus dijaga dengan baik ya. Nah tapi ada anak nih yang dia sekarang sudah meninggal, dia anak dari Kanada, namanya Amanda Todd ya, Amanda TODD ya. Nanti adik-adik bisa belajar tentang kisah dia. Dia sekarang sudah bunuh diri ya di usia menjelang 16 tahun. Gara-garanya apa? Ya, dia di grooming ya oleh predator anak dari Holland, dari Belanda. Wah, borderless ya, internet itu nggak ada batas ya. Jadi yang ngerjain anak ini bisa dari seluruh dunia, adik-adik. Ya. Nah, kenapa nih Amanda Todd nih kok bisa dikerjain sama si orang dari Belanda tadi? Oke, jadi Amanda ini anaknya ceria, pinter, ceria, suka nari, suka nyanyi, ya. Dan kebetulan orang tuanya pisah, ya. Jadi ada apa ya? Menurut aku dia agak kurang perhatian sih, ya. Jadi dia dibelikan gadget, ya, yang membuat dia tuh kayak bikin konten terus, ya, dengan lagu, dengan apa, dan anaknya memang cantik sih. Nanti adik-adik bisa cari ya di internet. Nah, dia berada di kamar terus nih bikin konten ya, ketemu dengan strangers ya, orang-orang yang nggak dikenal ya, terus itu menjadi kayak follower dia begitu. Nah, diantaranya adalah si predator dari Belanda itu. Dirayu dong, ya, Amanda cantik, Amanda seksi, Amanda keren ya, dan sangat ceria. Waduh, itu luar biasa. Dan dia bebas merdeka, artinya malam-malam didekati pun nggak ada yang jagain dia gitu ya. Nah, apa dampaknya adik-adik? Ya, mulailah dia disuruh ngirim foto, ngirim video ya. Nah, dia nggak punya pikiran ya, dan dia merasa deket banget sama orang ini. Ya dikirim dong, ya, karena udah ngerasa kayak oh ini pacar gue nih. Sampai Amanda sadar, dia dipaksa mengirimkan hal-hal yang lebih terekspos lagi gitu. Nah, ketika dia katakan aku nggak mau lagi, ya, dan dia merasa kayak terdesak ya oleh permintaan-permintaan yang dia nggak suka itu, maka si cowok tadi mulailah bikin aksi sextortion, ya, beneran. Jadi dia udah mengancam si Amanda ya, lu nggak mau kirim ya, maka aku postingkan, beneran dipostingkan adik-adik ya, menggunakan nama Amanda Todd, menggunakan foto dia, seolah-olah itu akunnya si Amanda Todd yang bikin si orang berdebah tadi, ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, jadi adik-adik dia udah mengalami online grooming, dia mengalami sexting, dia mengalami sextortion. The next one adalah dia mengalami cyberbullying. Dari siapa? Dari seluruh sekolahnya. Ya, wah, semua orang jadi tahu. Ya, nggak hanya sekolahnya, seluruh kotanya, wah heboh deh pokoknya ya, sampai polisi harus turun tangan. Nah, polisi turun tangan ya, dia dipindahkan nih ke kota lain ya bersama orang tuanya. Ya, waktu itu kalau nggak salah dia tinggalnya dengan ibunya. Ya, dia pindah ke tempat lain, selesai nggak masalahnya? Enggak. Ya, ternyata si predator masih terus mengikuti ya, tetapi sekolahnya yang baru juga tahu siapa Amanda ya, karena mereka cari tahu tuh ya Amanda Todd gitu. Wah, rame gitu ya. Wah, jadi sekolah baru pun juga membuli dia lagi. Waduh, dah akhirnya Amanda memutuskan untuk bunuh diri ya. Dan sebelum bunuh diri, ini hebat anak ini ya. Dia sadar mungkin bukan hanya dia yang mengalami situasi seperti itu. Ya, jadi dia membuat, nanti adik-adik cari ya Amanda Todd tadi. Dia membuat kartu-kartu begitu. Jadi kertas-kertas begitu ya, ditulisi apa yang terjadi dari awal sampai terakhir ya, sampai kenapa dia akan bunuh diri segala macam ya. Intinya adalah ini adalah yang aku tinggalkan untuk siapapun supaya tahu nih
kisahku ya, dan apa yang terjadi pada anak-anak ya, bila ya itu mereka berada di online itu seperti apa yang terjadi ya, kemungkinannya. Nah, adik-adik, jadi ini kisah Amanda Todd menjadi kisah yang boleh dibilang sangat menyedihkan ya. Tapi kisah Amanda Todd hanyalah satu dari begitu banyak persoalan yang sama ya, yang sudah terjadi di dunia ya. Dan kita jadi tahu ya bahwa permasalahan ini terjadi ya. Dan saya mau sampaikan juga apa yang terjadi dengan anak di Semarang itu. Ya, aku nggak akan sebutkan apa yang kemungkinan terjadi, ya. Tapi ada anak-anak nih, ya, yang dijejelin dengan pornografi, ya, dimintain foto-foto, dikirimi foto-foto dan video, dimintain juga video, ya. Mungkin nggak diminta ketemu, bisa jadi kan nggak diminta ketemu, ya. Tetapi anak-anak itu sudah diracuni dengan pornografi. Nah, kalau itu terjadi, adik-adik, otak mereka ya itu sudah begitu penuh dengan seksual tadi. Ya. Nah, aku pengen adik-adik apa dampaknya kepada otak? Ya. Aku pengen menunjukkan dengan film ini dulu, ya. Lalu nanti dari situ kita akan coba diskusi. Ya, kita coba untuk aku akan jelaskan supaya lebih jelas lagi dampak pornografi itu terhadap otak ya. Oke, izinkan aku sekarang menampilkan filmnya dulu ya. Sebentar. Ini kalau pakai film lebih gampang ya, lebih mudah-mudahan lebih masuk ya. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. It's coming. Baiklah. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang.
Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Ade membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. So, adik-adik aku tutup ya. Oke, kita berdalam ya. Jadi gini adik-adik, aku bicara tentang pornografi nih karena secara penelitian ya oleh Kemendikbud dan Kemenkes tahun 2017, ini sebelum pandemi ya, itu ada penelitian terkait berapa banyak sih anak-anak yang sudah terpapar pornografi. Ya, waktu itu dibikinnya penelitian di SMP dan SMA. Jadi sebagai contoh diambil 3 kota. 1 Jakarta, kedua Yogyakarta, 1 lagi Aceh. Nah, Aceh diambil karena dianggap sebagai kota yang religi. Ya, jadi mau dibandingkan nih Jakarta dengan Jogja dan Aceh ini, diambillah 6.000 anak SMP SMA. Adik-adik, hasilnya mencengangkan. Ya, tahu nggak berapa anak yang terpapar pornografi di 3 kota itu, termasuk Aceh. Ya, ternyata 95,1% anak SMP SMA 2017 ya sudah terpapar pornografi. Jadi hampir setiap anak sudah terpapar pornografi. Lalu setahun kemudian dibikin lagi nih penelitian lagi nih, ya sama di tempat yang kurang lebih sama ya. Kemudian mau dicek sama nggak kira-kira? Ternyata ada kenaikan adik-adik menjadi 97% ya dalam 1 tahun.
wow, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak jadi kayak, waduh, ini kalau kayak gini di SD gimana nih? Mereka bikin juga nih ya penelitian di SD. Adik-adik, dibuatlah di SD itu di 11 provinsi, adik-adik, nggak main-main. Ya, di tahun kurang lebih itulah sesudah penelitian besar tadi dilakukan. Nah, ternyata anak SD kayaknya mungkin kelas 4, 5, 6 ya kurang lebih ya. Ternyata di SD 97% adik-adik juga terpapar pornografi. Jadi aku sekarang menghadapi adik-adik pramuka, ya, nggak suuzon, tapi aku bicara fakta aja, ya. Semoga adik-adik termasuk yang cuman berapa persen tadi, ya, yang tidak terpapar pornografi. Semoga, ya, itu doaku, ya. Tapi kalau iya sudah, ya, adik-adik ini nggak main-main ya. Aku akan coba gambarkan dampaknya kepada otak. Nah, izinkan sekarang aku masuk ya, memperkuat film yang tadi adik-adik terima. Oke, tadi di awal disebutkan nih, ada bagian otak di belakang dahi ini yang penting bukan main. Ya, namanya apa adik-adik? Ingat nggak? Ingat nggak namanya apa tadi? PFC atau prefrontal cortex, ya. Oke, jadi ini kayak CEO otak gitu, kayak apa ya, manajer lah ya dari keseluruhan sistem otak itu. Kayaknya kalau orang lagi banyak masalah biasanya begini nih, ya, banyak masalah yang dipegang bagian ini, ya, bukan bagian belakang, ya. Nah, jadi prefrontal cortex ini rupanya dia adalah pusat nalar, ya. Pusat nalar itu cara berpikir, ya, memutuskan masalah, ya, mencari pemecahan masalah, ya. Termasuk nih adik-adik misalnya ada beberapa pilihan nih, aku harus milih jalan ini atau jalan ini atau jalan itu, ya. Nah, di situ pilihan-pilihan yang mau dipilih ya, tentunya tergantung nih PFC-nya jalan baik nggak, ya. Kalau PFC-nya bagus, maka kita punya tanggung jawab, ya, peduli, ya, empati, ya. Kemudian right and wrong, ya. Ini yang benar dan yang salah ini yang mana nih, ya. Aku nggak akan nyuri nih misalnya, nggak ada paket data, ya, nggak ada kuota. Aku nggak mau nyuri, ya. Tetapi prefrontal cortex, ya, ketika dia rusak gara-gara ketagihan, ya, ketagihan apapun, apakah games, apakah udah nyandu deh, apakah narkoba, ya, apakah nyandu pornografi, samimawan, ya, itu sense of right and wrong itu menjadi tipis banget, ya. Jadi apa itu namanya, baik dan buruk itu bisa rusak adik-adik, nggak bisa membentengi diri ya, memilih yang baik dari yang macam-macam pilihan tadi. Makanya sekarang kan ada anak-anak tuh, ya, yang kalau gadgetnya diambil mukul orang tuanya, ya, bahkan ada yang masuk ke sejiwa, ya, sedih banget deh. Ada anak ya SMP usianya, dia nyekek ibunya, untung ibunya bisa ngelawan balik dan bisa mengalahkan anak ini, ya. Itu gegara diambil gadgetnya oleh ibunya karena udah kayaknya udah nggak bisa diberitahu lagi, ya. Ada yang mau bakar rumah dan sebagainya. Nah, jadi adik-adik, jadi memang kayak gitu. Jadi kayak kita kehilangan kewarasan kita. Wah, jadi kayak orang gila dong. Ya, namanya hilang kewarasan artinya tidak mampu memilih, ya, mana pilihan yang baik dari pilihan-pilihan yang lain. Mereka itu sangat apa ya, agresif, ya, sangat nggak mikir lagi gitu. Ini benar atau enggak. Ya, dirusak prefrontal cortex-nya tadi, ya. Nah, juga kemampuan dia untuk akademis, ya, tuh nalarnya jalan, ya, itu udah nggak ada lagi keinginan untuk belajar secara akademis, ya. Nah, kenapa sih kok sampai prefrontal bisa rusak gegara pornografi itu? Izinkan aku mencoba menjelaskan, ya. Mudah-mudahan ini mudah difahami.
Gini adik-adik. Jadi otak manusia itu kan ada pertumbuhannya ya, dari bayi ya sampai dia matang. Ya. Matang pertumbuhan otak itu. Dan ketika matang itu kalau diarahkan, didampingi oleh orang tua, dilindungi ya, dan diberikan penanaman kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya kan? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kan kita ditanamkan tuh sholat, ya bangun tidur, ngapain, bersihin kamar, apa. Ini semua adalah kebiasaan baik yang memperkuat namanya PFC itu. Dan memperkuat juga nilai-nilai kehidupan kita, bahwa aku punya tanggung jawab, bahwa aku harus punya life skills, keterampilan hidup, ya, bahwa aku harus beretika dan lain-lain. Ya, itu semua yang ditanamkan oleh orang tua itu memperkuat PFC itu adik-adik, dan itu akan memperkuat wisdom kita, atau kita menjadi orang yang luhur, ya orang yang bijaksana, ya itu disebutkan sebagai orang yang luhur, bijaksana, bermoral, apalagi ya itu kata-kata itu semualah ya yang baik-baik tadi ya, itu sebenarnya adalah kekuatan prefrontal cortex tadi terbentuk dengan sangat baik. Dan kematangan otak itu ya pada manusia itu baru terjadi di sekitar usia, ayo tahu nggak adik-adik? Coba tebak-tebakan. Ya, umur berapa nih otak manusia ya mengalami kematangan pertumbuhannya? Kurang lebih ya, tentu tiap orang akan sedikit berbeda, kurang lebih segitu. Ayo, siapa mau nebak? Ayo dong. 21, Kak. Berapa? 21. 21. Oke, terima kasih tebakannya. Mau coba lagi? Satu orang lagi? Mas Dias. 19. 19, terima kasih. Ini adik siapa nih? Karelia Kenes. Thank you, makasih ya. Oke, satu lagi tebakan. Izin menjawab, Kak, untuk umur perkembangan otak mulai 18 tahun. 18 tahun ke atas. Oh, kalau berkembangnya mulai dari bayi. Bahkan waktu Maksudnya rusaknya itu ya. Maksudnya mencapai kematangannya 18 tahun ya. Iya. Itu. Oke, jadi kalau pertumbuhan otak sejak di dalam rahim ya, dia sudah mulai bertumbuh gitu. Nah, dan pertumbuhan otak itu yang paling gede tuh, ya paling gede di antara waktu di dalam perut ya, perut mama itu yang paling signifikan itu adalah pertumbuhan otaknya itu, ya. Wah, hebatnya otak ini dikasih Tuhan. Wow, very powerful, ya. Tapi jaga ya adik-adik, jangan sampai rusak. Nah, ini jawabannya. 25 tahun kurang lebih adik-adik. Di usia 25 tahun baru otak kita itu akan terbentuk dengan matang ya, kurang lebih ya, tiap orang beda-beda kan ya, kurang lebih ada mungkin 24, mungkin ada yang 26, kurang lebih ya. Nah, pada saat pertumbuhan itu mencapai maksimalnya bila kita menjaga diri kita baik-baik ya, sehingga kita tidak kena adiksi apapun ya. Kemudian kita punya semangat hidup ya, selalu bergaul ya, kita bermain juga kayak pramuka gitulah ya, kita mengeksplorasi alam dan sebagainya. Wah, itu namanya pramuka, itu potensial membuat otak anak itu hebat ya, karena otak anak itu hebat itu apabila dia bermain ya, dia berkomunikasi dan dia mengeksplorasi dirinya maupun alam. Maksudnya mengeksplorasi diri itu gimana sih? Ya, oke, misalnya nih, ya, aku mampu nggak sih jalan kaki 10 km? Mampu nggak sih aku membawa beban dari sini ke sana, ya, dengan dengan katakanlah berapa kilo ini, ya, itu termasuk mengeksplorasi fisik, ya, contohnya kayak gitu. Atau aku mau mengeksplorasi diriku.
usiaku masih 12 tahun ya. Aku mampu nggak sih masak untuk keluarga? Nah, itu eksplorasi diri deh. Ya. Jadi mengeksplorasi kemampuanku ini seberapa ya untuk bisa melakukan tanggung jawab yang masih terukur. Ya. Nah, belum lagi mengeksplorasi alam, mengeksplorasi bakat kita ya, kita punya bakat musik sejauh mana nih aku bisa menjadi pemain gitar ya atau pemain cello dan sebagainya ya. Nah, ini semuanya yang akan menumbuhkan otak kita sesuai dengan potensi yang diberikan Allah pada kita. Ya, jadi yang namanya pendidikan orang tua itu ya menanamkan kebiasaan baik ya. Itu kalau nggak kita rusak ya, waduh kita jadi manusia yang hebat. Ya, nah jadi jangan sampai kita dirusak oleh adiksi ya menjadi layu sebelum berkembang. Oke, aku terusin lagi terkait otak tadi ya. Jadi adik-adik tadi mendengar kata PFC atau prefrontal cortex ya. Dan ini akan menunjukkan apakah kita menjadi manusia yang luhur, bermoral ya. Orang yang kalau di agama-agama itu manusia yang punya kedekatan dengan Tuhan ya, spiritual, orang yang baik ya, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan ya. Nah, itu semuanya itu didukung oleh otak yang tadi prefrontal cortex-nya terbangun dengan baik. Tidak diracuni oleh candu itu, candu apapun. Ya. Nah, tadi adik-adik mendengarkan adanya kerusakan pada otak gara-gara ya pornografi. Terus gimana nih cara dia bisa rusak itu gimana? Oke, pornografi kan ngelihat ya. Dari ngelihat itu ada perasaan sensasi seksual. Ya. Nah, sensasi seksual itu semua orang punya. Adik-adik ya. Dalam skala anak SD, anak SMP, SMA ada itu. Tapi nggak perlu dipacu sehingga otak itu menjadi sangat bekerja dengan kuat sekali, ya, sehingga banjir dopamin itu, ya. Dopamin itu apa sih? Ya, dopamin itu hormon yang membuat kita suka banget, ya. Contoh nih adik-adik, ya. Kita misalnya waktu SD ya, kita pernah jatuh cinta dong sama teman kita ya. Aku juga pernah SD dan aku juga pernah jatuh cinta di usia itu ya. Dan itu wajar ya. Nggak usah dipacu dengan gambar-gambar dan sebagainya ya. Itu ada perasaan aku pengen deket sama dia, ada gambaran-gambarannya pengen pegang tangan dia, pengen memeluk dia dan sebagainya. Nah, ketika berpikir lalu terjadi sensasi-sensasi seksual itu, bahkan pada anak kecil, ya, itu otak kita memproduksi hormon yang namanya dopamin itu. Itu hormon yang menyenangkan banget. Ya, jadi orang jatuh cinta itu terharu biru oleh namanya hormon dopamin. Kadang-kadang kita lupa daratan, ya dikasih tahu nih orang nggak baik sebetulnya loh, buat lo nggak tepat, dia pembohong, nggak peduli kita karena otak kita lagi banyak memproduksi dopamin itu, ya. Nah, oke, karena si anak ini dipicu, biar lagi remaja, wah. Ini hormon-hormon ini lagi bergerak dengan aktif banget nih adik-adik ya. Jadi hormon seksual pun juga wah lagi muncul segala macam ya. Ada sensasi, ada segala macam fantasi dan sebagainya. Ditambah lagi seolah-olah ada pacar ya, pacar online yang tiap hari siap untuk hadir dalam kehidupan kita. Ngasih pula gambar-gambar dia ya, gambar-gambar lagi seksual apa segala macam. Wah, itu yang namanya bagian limbik sistem itu memproduksi dopamin yang luar biasa kencangnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Terjadilah yang namanya banjir dopamin itu. Ya. Nah, ketika terjadi banjir dopamin itu adik-adik ya, yang paling terkena itu salah satunya adalah prefrontal cortex tadi. Ya. Nah,
Itulah kenapa anak-anak itu kalau misalnya mati lampu, nggak ada internet, ngamuk-ngamuk, ya. Atau misal diajak makan sama orang tua, lagi ngapain dia di sana, nggak dipeduliin tuh orang tua, dicuekin, ya. Tinggal di dalam kamar saja, makan juga dibawa ke sana, ya. Itu yang namanya kamar udah kayak kerajaan begitu, ya. Tapi baunya minta ampun, ya. Lama-lama pipis juga, karena ada bagian sensori di otak, ya. Lama-lama kalau dia kecanduan betulan, ya, itu bisa jadi sensasi lapar, sensasi mau pipis, mau apa, bisa jadi itu bagian yang dirusak juga, bisa jadi, ya. Nah, bisa kebayangkan adik-adik kamar kita jadi kayak gimana, ya. Hidup kita jadi seperti apa, ya. Nah, adik-adik, dengan kuatnya tadi dopamin diproduksi, ya, dan membanjiri otak, ya, maka bisa terjadi disebutkan tadi 5 bagian otak yang rusak. Nah, kalau rusak dampaknya apa adik-adik? Ya, jadi dia bisa jadi gerak aja males, mager jadinya, males gerak. Ya, jadi sudah ada nih kasus ya anak 8 tahun ya nggak bisa ngomong, gara-garanya dari kecil dikasih gadget ya, orang tuanya kerja ya dua-duanya. Nah, sama mbaknya saja di rumah ya, dan mbaknya dikasih gadget udah boleh deh, pokoknya semua bebas ya. Akhirnya anak 8 tahun tuh nggak bisa bicara adik-adik ya, dan dia kalau membawa gelas, membawa apa saja jatuh-jatuh adik-adik, karena ada bagian otak yang mengurusi psikomotorik ya, itu apa ya, kita bisa membawa sesuatu, bisa jalan, bisa lari, bisa apa, itu psikomotorik adik-adik ya, itu bisa nggak tumbuh dengan baik. Coba sedih nggak adik-adik ya, jadi dirusak oleh yang namanya dopamin itu ya. Dan dengan dopamin diproduksi begitu banyak ya, dan itu membuat dia senang terus ya, apa yang terjadi kalau terjadi internet tadi apa nggak jalan ya, atau gadgetnya diambil ya, maka dia berontak karena otaknya butuh dopamin itu adik-adik. Ngeri ya. Dan dampaknya lagi apa, dia tidak tertarik pada dunia nyata ya, jadi kayak buram gitu, dunia nyata ini udah kayak nggak penting lagi. Yang penting dia ada gambar-gambar yang dia mau ya, ada games yang dia mau ya, ada, kalau dia adiksinya karena main TikTok, ya udah TikTokan terus begitu. Atau bisa semuanya tadi, ada pornografi, ada games, ada segala macam, semuanya jadi satu. Itu semua menghadirkan dopamin, adik-adik. Ya. Dan kalau tadi otak tadi ya, picuannya adalah dopamin yang banyak sekali diproduksi, gimana dong dengan hormon-hormon lain yang dibutuhkan tubuh? Ya, adik-adik kita ini semuanya apa ya? Perasaan gembira kita itu ada hormon yang perlu untuk kita gembira. Serotonin, endorfin, sehingga kita bisa ketawa-ketawa gitu ya, bisa ceria, kreatif ya. Kita butuh hormon-hormon lain. Bisa jadi itu tidak diproduksi dengan cukup. Ngeri nggak adik-adik ya? Nah, jadi kita nggak mau bergerak juga ya, itu juga ada hormon yang menggerakkan tubuh kita. Itu juga nggak diproduksi dengan baik. Gimana dengan tidur? Tidur juga butuh hormon namanya melatonin salah satunya, juga tidak diproduksi dengan baik. Lama-lama kita nggak tidur. Ya, yang penting terus dapetin dopamin tadi. Nah, udah otak kita udah dijejelin sama kayak gitu, dampaknya luar biasa. Ya, oke. Adik-adik, sebelum aku masuk ke yang lain tentang kerja otak ini, ada pertanyaan dulu nggak? Ya, jadi umur 25 tahun yang diharapkan matang tadi, kita menjadi orang yang kreatif, dinamis, ya, keterampilan hidup kita menjadi hebat, ya, kita komunikasi dengan orang keren banget, ya, kita senang bermain, ya, punya energi untuk bikin tim, ya, bikin project-project. Wah, itu keren ya kalau semuanya berkembang dengan baik.
ya. Tapi nggak seperti itu dengan anak-anak ya yang sudah atau orang dewasa. Orang dewasa juga bisa loh adik-adik ya terkena adiksi gawai, apalagi anak-anak yang masih dalam pertumbuhan. Sebelum aku masuk ada pertanyaan lain nggak? Sebelum aku masuk ke bagian yang berbeda, silahkan bertanya. Nggak ada? Benar nih. Izin bertanya Kak. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaitua. Ingin bertanya terkait tadi kan disebutkan bahwa seseorang telah mengalami kecanduan, yaitu kecanduan gadget yang menyebabkan hal yang ke seksual tersebut. Terus bagaimana cara diri kita ataupun peran pemerintah dalam istilahnya kayak merehabilitasi untuk pelaku tersebut itu bagaimana ya Kak? Ya. Kalau yang terkait kecanduan narkoba kan pasti ada peran pemerintah untuk rehabilitasi pelaku tersebut. Kalau terkait yang kecanduan yang demikian itu bagaimana Kak? Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih nih adik siapa adik Muhammad Hidayatullah ya. Nah inilah dia kenapa Sejiwa sekarang melakukan kampanye namanya Jagoan. Ya, peluncuran Jagoan nggak main-main di 5 hari Sabtu, nggak cuma sekali kita luncurkan gerakan namanya Jagoan. Jagoan itu singkatan dari jauhkan adiksi gawai, optimalkan potensi anak. Ya, karena apa? Karena di pemerintah sendiri ya belum ada yang namanya kebijakan khusus menangani adiksi gawai. Belum ada kebijakan khusus. Jadi masih nebeng-nebeng gitu. Ada isu pornografi ya. Nah, nebengnya adiksi gawainya tuh nebeng ke isu pornografi ya. Dan lain-lain. Tapi belum ada yang namanya adiksi gawai itu bukan hanya karena pornografi, karena macam-macam hal. Jadi kita mau minta pemerintah serius menangani adiksi gawai ini ya. Nah, coba adik-adik nanti cari ya. Adik-adik kita menghadirkan psikiater yang terkait adiksi perilaku ya. Kita menghadirkan psikolog, kita menghadirkan pakar-pakar karakter ya. Kita menghadirkan pakar-pakar pendidikan ya dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita hadirkan dalam 5 komponen, bukan 5 peluncuran ya. Nanti adik-adik coba cari namanya Sejiwa Jagoan ya. Sejiwa Jagoan 1, Sejiwa Jagoan 2, kita udah sampai pada Sejiwa Jagoan 3 sekarang ya. Dan itu kita tampilkan hasil penelitian ya, hasil bahkan KPAI juga punya data juga ternyata mereka. Tapi belum ada yang namanya regulation ya yang kita butuhkan untuk bisa membuat apa yang harus dilakukan pemerintah secara masif ya. Jadi kita mesti bergerak dulu adik-adik ya, makanya aku bahagia sekali hari ini bergerak dengan Pramuka ya, karena aku percaya Pramuka itu menguatkan otak kalau adik-adik menjaga diri dengan baik dari isu-isu pornografi itu ya. Jadi dari peraturan-peraturan itu masih harus digedor dulu ya. Kita harus melakukan advokasi. Jadi Sejiwa bersama kita punya mitra sekarang urusan ini, urusan adiksi gawai ada 47 deh. Kita akan bergerak untuk menggerakkan pemerintah ya. Jadi ada percepatan supaya ada unsur pornografi itu diatasi seperti unsur adiksi gawai ya, itu menjadi sesuatu yang diatasi dengan sangat baik ya, dengan seperti pornografi juga sudah ada peraturan-peraturannya, ini belum ada ya. Nah, padahal adiksi gawai bisa macam-macam ya. Oke. So bagus banget pertanyaannya. Lalu gimana dong kalau udah ada masalah dengan adiksi ya, adik-adik terpaksa harus ke rumah sakit jiwa ya, atau kepada psikolog dulu bisa ya. Psikolog itu bisa mengatasi kalau kasusnya belum parah ya. Udah ada nih males ngerjain apa-apa ya, mager, makir, udah males mikir ya, males gerak, males mikir, males ngerjain apa-apa, males ya.
udah dipanggil udah nggak peduli gitu ya. Nah itu kalau sudah ada tanda-tanda kayak begitu, harusnya orang tua harus melakukan sesuatu, segera bawa ke psikiater atau psikolog ya. Nah di psikiater kalau sudah terjadi kecanduan ya, artinya dia kayak sudah lupa lah ya dengan dunia nyata ya, maka udah agresif begitu, maka dia harus rawat inap di sana ya, harus mengalami terapi macam-macam ya. Jadi kayak di recharge lagi otaknya. Ada yang bisa kembali, ada yang enggak. Tergantung udah terlambat atau kerusakannya udah sejauh mana gitu deh. Ya, makanya kita mesti jaga banget otak kita jangan sampai masuk ke isu pornografi atau main game berlebihan dan sebagainya. Itu sih ya. Oke, good. Sekarang aku mau masuk ya, very good question. So let me continue dengan paparanku ya. Oke, ini dia. Baik. Nah, yuk kita lihat ya. Oke. Adiksi gawai, no way, jangan sampai kita kena ya, dan jangan sampai keluarga kita, siapapun di sekitar kita kena ya. Ayo jadi jagoan internet ya, atau jauhkan adiksi gawai, optimalkan potensi anak ya, jagoan itu. Nah, adik-adik, mari aku gambarkan ya. Nah, ini adik-adik ya adalah otak tadi ya. Kalau sudah terjadi pornografi dan itu sudah merasuk banget pada otaknya, ya bisa terjadi kerusakan pada otak di 5 bagian itu, ya sehingga otak itu benar-benar kayak lemah sekali, ya untuk memproses ya. Kita kan kalau misalnya lapar, ya lapar itu maka otak kita jalan nih, aku mau nyari telur mama nggak ada, aku mau bikin nasi goreng. Nah, itu keluar kan? Itu adalah anak yang otaknya jalan. Ya, atau ada apa nih di dapur, ya. Oke, nyari-nyari gerak ya. Nah, itu kita sebut dengan keterampilan hidup ya. Itu ada pada otak yang anak yang benar-benar sehat ya. Mungkin aku bisa kasih tunjuk ya anak yang otaknya sehat kira-kira seperti apa. Sebentar ya adik-adik ya, aku akan coba kasih lihat. Sebentar. Nah, ini dia. Nih. Kelihatan kan? Nih, adik-adik, ini otak anak yang tidak berkembang, ya gegara tadi dirusak oleh banjirnya dopamin tadi. Dan PFC-nya termasuk yang bagian yang sangat penting tapi gampang kena banjir tadi. Ya, jadinya kayak gini adik-adik, ya layu sebelum berkembang. Nah, ini otak yang seger, ya, otak yang tumbuh dengan sangat baik, ya, karena ada dijaga banget otak untuk tidak mikir yang pornografik tadi ya, dan otak itu digunakan untuk berbicara, mendengarkan ya, berkomunikasi lah intinya ya, bermain ya. Wah, bermain itu luar biasa adik-adik ya, termasuk main gitar, main musik ya, bernyanyi ya, main lah ya. Kayak pramuka kan banyak main dulu, aku waktu pramuka kecil ya aku suka banget ya, tali di ikat-ikat dengan cara tertentu ya, pokoknya macam-macam lah permainan yang aku suka banget ya. Nah, itu mengembangkan otak kita. Jadi bermain ya, berkomunikasi, dan satu lagi mengeksplor. Nah, ini pramuka banget 3 tadi ya. Dan adik-adik kalau itu dilakukan dengan baik dan kita tidak memiliki bad habits, mencandu tadi ya, sampai nggak berhenti ya dengan gadget itu, ya udah capek pun masih kayaknya pengen terus nih, karena otak tadi ngajakin untuk dapetin dopamin terus. Udah capek badan kita masih mau terus. Ya. Nah, berarti kita sudah menjadi pecandu. Ya. Nah, jadilah otak kita kayak gini ya. Kok udah kayak gini apa kabar nih? Yang tadi aku bilang, ya, terjadilah
apa itu namanya, kondisi anak yang jadinya kayak gini nih, males, ya, ogah ngapa-ngapain, ya, ogah bergaul, kotor, enggak mandi, enggak bersisir, ya, pokoknya tampilannya juga udah beda gitu adik-adik, ya. Apakah ini adiksi cuman pornografi yang bikin gaya gini? Enggak, ya. Biasanya adiksi itu bisa campur-campur, ya. Pornografi salah satunya. Boleh ditutup adik-adik, di mute ya. Terima kasih. Bisa adiksi tadi gabungan tuh, games iya, pornografi iya, ya, kemudian media sosial iya, wah pokoknya maunya ke gadget terus, nggak berhenti-berhenti, ya. Maka jadinya kayak begini nih, kotor, ogah mandi, ya. Waduh, kamarnya makin berantakan, ya, baju kotor, baju bersih tuh jadi satu, debuan, ya. Kalau mau dibersihkan sama orang dia marah-marah, ya. Nggak sehat, karena apa? Makanan yang masuk dalam tubuh, ya, itu dipakainya cuma di limbik sistem yang tadi butuh memproduksi dopamin. Bagian tubuh yang lain yang butuh juga nutrisi, ya, itu berkurang karena diambil oleh bagian limbik sistem tadi. Lalu lama-lama apa yang terjadi adik-adik? Nah, karena banyak terjadi kerusakan pada otak, kalau kerusakannya termasuk pada bagian yang bikin rasa lapar terjadi, bisa jadi kita nggak bisa merasakan lapar lagi. Nah, yang nggak sehat lah, nutrisi makin lama makin kecil masuk dalam tubuh dan dipakainya hanya di satu tempat saja. Nah, kemudian lama-lama dia senang menyendiri, terutama cuma di kamar doang, ya. Jadi kerajaan tuh kamar itu, ya. Enggan lepas dari gadget, sulit tidur. Betul. Ini bagian untuk bisa memproduksi hormon untuk tidur pun juga bisa jadi rusak, ya. Nah, sering tampak gugup kalau ada yang mengajak berkomunikasi, ya. Karena dia hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang ngasih dia gambar-gambar tertentu, ya, atau konten-konten yang dia mau saja, ya. Nah, lama-lama mama papa, ya, bapak ibu, nyak babe, ya, tuh ngajarin kita dari kecil itu kebiasaan baik. Satu-satu merotoli deh. Itu bahasa Semarang nih, ya, merotoli. Ya, lama-lama rontoklah kebiasaan baik kita. Jadi akhirnya kita cuma mau di kamar doang, ya, mau dengan gadget doang, ya, lama-lama tidak tertarik lagi dengan kehidupan di dunia nyata, ya. Nah, lama-lama dia hanya mau dengan teman-teman khusus yang sama-sama meminati hobi yang sama, apakah main games atau pornografi, intinya ya disitulah dia hidup, ya. Nah, baik, ini aku kasih lihat lagi pada materi yang lain. Sebentar ya. Oke. Nah, gimana dong manusia yang sukses itu? Ya, manusia yang sukses itu kan harus penuh kesadaran dalam hidupnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Belum aku share ya. Oke, ini dia. Aku share dulu ya. Oke, jadi dari literasi digital Kominfo, ya, di sana ada di ranah etika, ya, kita diberitahu nih adanya 5 nilai-nilai yang harus ditumbuhkan, yaitu kita perlu menumbuhkan rasa penuh kesadaran kita. Sadar aku sekarang lagi ngapain nih, ya, sadar bahwa aku sebagai pelajar tanggung jawabku apa, sadar waduh kamarku kotor, ya, aku perlu nyapuin, aku perlu ngepelin kamarku, aduh aku lapar, aku sadar perlu memasukkan makanan dan minuman, itu sadar adik-adik, ya. Kesadaran ini membawa kita bergerak. Nah, gerakan ini menguatkan kehidupan kita, otak kita, ya, dan menyehatkan diri kita, ya. Lalu manusia sukses ini butuh sekali kejujuran, ya. Lalu kita juga butuh yang namanya integritas. Apa tuh integritas? Integritas adalah kesatuan antara nilai-nilai diri kita, kata-kata kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Integritas akan kuat adik-adik kalau PFC-nya kuat. Nah, kalau ini tadi dihancurkan oleh tadi dopamin tadi, ini semua kita jadi nggak sadar,
ya. Kita jadi orang yang benar-benar kayak cuman mau dengan pornografi, mau dengan gadget kita, ya. Maka kita nggak jadi manusia yang penuh kebajikan lagi, ya. Kita jadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Intinya seluruh etika yang harusnya terbentuk menjadikan kita manusia yang sukses dihancurkan oleh tadi PFC yang tidak bertumbuh dengan baik, ya. Nah, jadinya ini tadi yang aku sudah sampaikan tadi, ya. Nah, adik-adik, harusnya kita menjadi remaja tangguh ya, adik-adik ya. Remaja tangguh itu secara netizen gitu kita unggul ya, bisa menjaga diri kita, mampu menolak godaan. Kita tahu etika yang tadi aku sebutkan tumbuh semuanya, ya. Lalu ini yang terjadi tadi yang udah aku ceritakan pada adik-adik ya. Ini adalah hasil data dari Kemendikbud dan Kemenkes ya. Kalau ini terjadi, tentunya ini tidak terjadi, adik-adik. Kita nggak jaga etika kita, ya. Kita PFC-nya rusak, ya. Maka ya kita akan menjadi manusia yang terjadilah yang disebut dengan popcorn brain. Ya, artinya hanya limbik system itu yang bekerja ya kayak meletup-letup gitu ya. Wah, terlalu aktif dia, ya. Tapi bagian otak yang lain lemot. Ya, nggak bergerak dengan baik, tidak memproduksi hormon-hormon lain yang dibutuhkan untuk kita ceria, untuk kita bersemangat, untuk kita punya keterampilan hidup yang baik dan sebagainya. Dampaknya anak-anak atau kita menjadi lambat merespon kehidupan sehari-hari. Ya, jadi namanya kehidupan dunia nyata itu jadi kayak kehidupan yang aneh gitu. Ya, jadi dia ngerasa kehidupan nyata ya, kehidupan yang ada di dalam gadgetnya itu aneh kan jadinya. Nah itulah makanya terjadilah kehidupan manusia yang udah nggak nalar lagi, yang apa ya tidak waras lagi, ya. Dampaknya apa nih kalau udah kayak gini? Ya namanya orang nggak waras, dia butuh terus nih. Apalagi nih dopamin yang bisa membuat dopamin bekerja terus. Gambar-gambar harus semakin, kalau ini game semakin brutal, semakin apa ya. Kalau ini gambar pornografi yang semakin terbuka dan sebagainya. Supaya dopamin itu tetap bekerja dengan kuat, ya. Baru dia akan merasa puas. Ya. Nah, adik-adik, tentunya kita nggak mau anak-anak terlibat pornografi ya. Jadi anak-anak yang jenuh, kesepian, marah, stres, lelah ya. Ini biasanya anak-anak yang mungkin ditinggalkan oleh orang-orang tua ya. Maka ayo kita temani mereka, ayo ajak mereka jadi pramuka ya. Dan atasi yang namanya pornografi tadi ya. Segeralah datang kepada psikolog atau psikiater untuk menyembuhkan kita. Kalau belum parah masih bisa disembuhkan. Kalau sudah parah bisa terjadi permanent damage atau kerusakan yang permanen, ya. Nah, jadi ini tadi sudah aku sampaikan. Ya, intinya adalah ya dampak adiksi pornografi atau adiksi tadi main games ya itu sama aja, ya dampaknya sama aja. Kerusakan pada otak, gangguan emosi dan perilaku cenderung brutal, agresif, marah-marah, mukul-mukul, ya kayak orang nggak waras itu, dan tentu saja masa depan suram. Ya, nah adik-adik, yuk kita katakan tidak pada pornografi, ya. Ayo jalani hari-hari kita dengan semangat tanpa pornografi, ya. Jadi kalau otak kita lagi butuh gambar atau apa yang pornografik, lawanlah. Ya, kalau udah kita punya kebiasaan itu lawanlah, karena yang punya power adalah adik-adik, ya. Nah, ayo ini saran yang aku mau sampaikan pada adik-adik, ya. Screen time-nya ayo dijaga sesuai jumlah usia. Jedah-jedahlah dari gadget. Ya, jangan terus-terusan. Setiap setengah jam kudu berhenti. Ya, berhenti ngapain? Makan, ngobrol sama mama, ya sama adik, ya. Kemudian kita punya hobi apa? Main gitar ya, main gitar dulu. Intinya adalah ayo bergerak, olahraga dan sebagainya. Olahraga tuh menguatkan sekali PFC kita dan seluruh otak kita itu bergerak dengan pertumbuhan yang sangat baik ya. Nah, jadi screen break ya adik-adik alias jedah dari gadget ya. Lalu screen zone, ayo adik-adik kita bikin diri kita ya, bebaskan rumah itu dari gadget di kamar tidur maupun di ruang makan
ya, karena ruang makan ini baiknya hanya untuk kita ngobrol-ngobrol, ya, bersenang-senang dengan orang tua, ya. Nah, adik-adik, ini aku sarankan ya, berapa jam sih sehari ya yang masih bisa terjaga dengan baik ya. Nah, jadi di usia 16 sampai 18 ya, ini upayakan nggak jauh-jauh dari 4 jam itu. Ya, ini dari pakar namanya Andrew Sibilski ya. Ini remaja akhir karena anak itu dari 0 tahun sampai 18 tahun ya. Nah, 4 jam itu dengan syarat nih kontennya terarah, tidak pornografik ya. Kemudian ada diskusi dengan orang tua maupun guru ya, dan juga konten-kontennya itu apa ya? Sesuatu yang menumbuhkan otak ya, yang inovatif ya. Dan juga konten tadi membuat kita berdaya, lebih cakap dalam segala macam wawasan ya. Dan ada jedah ya adik-adik, setiap setengah jam berhenti ya. Terus gimana dong dengan dengan pandemi ini? Ya, terpaksa kita menambah dari 4 jam pada usia ini bisa ya, tapi cobalah nggak jauh-jauh dari 4 jam itu ya. Terutama main gamenya ya adik-adik, jangan banyak-banyak ya. Kata para pakar itu main game dan yang menyenangkan itu TikTokan itu di jumlah ya, itu nggak boleh lebih pada usia ini ya, nggak boleh lebih dari 3 jam ya. Nah, belajar dan apa dan sebagainya ya upayakanlah pada usia ini nih ya paling banyak ya 6 jam aja lah gitu ya. Nah, kemudian antara 13 sampai 15 tahun cukup 3 jam sehari ya. Itu juga harus ada jedah-jedah, terarah juga, orang tua juga ngajakin ngobrol tentang konten-konten itu. Terus kalau ini tadi setengah jam ya, screen break-nya di sini ya 20 menitan lah kita harus screen break ya. Nah, makin kecil kita, usia makin muda ya, itu cukup 2 jam saja sehari, lalu berhenti lah tiap 15 menit ya, kita bergerak ya, kita main dan sebagainya. 0 sampai 5 tahun bolehlah video chat ya, tetapi nggak boleh pegang nih, namanya kalau gadget tuh jangan dipegang lah, terutama pada usia ini dini banget. Jangan dikasih gawai. Tapi kalau ada bapak atau mama di kota mana, dia boleh video call gitu. Tapi dipegang oleh orang tuanya, jangan dikasih pegang dia gadget itu ya. Nah, idealnya 0 sampai 5 tahun tuh nggak usah pakai gadget ya, idealnya ya. Tapi kalaupun mereka harus pegang gadget ya, itu 1 jam saja dengan konten yang sangat berkualitas ya, dan ini make HP-nya orang tua ya. Ini juga masih make HP-nya orang tua ya. Nanti di sini baru boleh dia menggunakan HP yang dipinjamkan orang tua ya, tapi sudah harus ada parental control ya, dan tetap harus ada kesepakatan. Misalnya kalau dia screen time-nya berlebihan, maka bisa diambil oleh orang tuanya. Itu salah satu kesepakatan. Kayak gitu sih adik-adik ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini aku stop sharing dulu ya. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan komentar tentang materinya. Silahkan kita diskusi sekarang. Yuk. Izin tanya. Boleh, ini siapa namanya? Kenalan Dharma dari Wonogiri. Dharma ya. Oke, Dharma silahkan. Ini Dharma, kamu yang pertama yang tadi datang ya, keren. Iya, silahkan. Mau tanya dari ini, sebenarnya off topic ini, boleh nggak? Silakan. Tadi kan sempat disinggung masalah suicidal prevention. Tadi ada pas pertama itu. Nah, saya itu kan gimana ya? Pernah kepikiran untuk melakukan seperti itu. Dan akhirnya saya berbicara kepada temannya itu malah nggak ngebantu. Nah, malah nggak ngebantu, malah saya itu dikata-katain lah. Kenapa sih itu? Nah, kemudian habis itu saya sudah akhirnya saya ke rumah sakit, ya minta
konsultasi sama saya didiagnosa depresi episode sama dokter jiwanya. Kenapa? Adiksi, karena apa? Mungkin pada saat saya kepikiran gitu karena kerjaan. Saya kan bekerja juga. Saya kerja jadi salah terus. Nah, depresi kan akhirnya udah saya udah nggak mau lagi lah. Why I need this job? I just want to die all the time. Oke. Habis itu saya pikiran, nek nggak bisa sama teman, ya udah sama rumah sakit aja. Ya kita dikasih obat, ya tapi obatnya nggak teratur ya. Yang kalau saya nggak kepikiran lagi saya minum, ya nggak kepikiran paling ya tetap minum lah. Nah, pertanyaan saya Ibu ya, bagaimana cara kita itu kan society ini masih dianggap masih ada stigma masyarakat bahwa ini tuh hanya guyonan lah semua anak, padahal ini tuh real people can get killed. Orang bisa bunuh diri. Nah, bagaimana cara kita itu kalau kita itu aku butuh bantu sama temanku, tapi temanku ini nggak ngerasa bahwa saya ini butuh bantuan gitu. Nah gitu. Nah, malah saya dianggap saya gila malah. Nah gitu. Udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih Dharma ya pertanyaannya, dan terima kasih kamu jujur ya untuk membuka diri tentang permasalahan kamu. Jadi sebenarnya suicidal cases begitu ya, itu banyak terjadi pada anak-anak atau orang-orang ya yang cenderung mudah depresi ya. Kenapa mudah depresi? Banyak permasalahan ya. Biasanya ada triggernya sih, ada picuan-picuannya. Tapi memang ada kecenderungan dari orang tersebut, dia kalau terjadi pekerjaan banyak, permasalahan yang banyak, lalu atau patah hati atau apa gitu ya, larinya itu ke pikiran-pikiran yang suicidal tadi ya. Itu ada yang seperti itu. Tapi juga jangan berpikir bahwa hanya orang-orang itu saja ya. Itu bisa terjadi kalau misalnya kayak aku sendiri ya, kerjaanku adalah membangun kesadaran orang tentang jaga otak ini ya. Tapi bisa nggak aku terjadi suicidal? Kalau aku nggak jaga diriku dengan baik, bisa aja. Karena manusia kan selalu menghadapi masalah, benar nggak, Dharma? Ya, nah ini dulu bahwa ada masalah dalam kehidupan. Ya, nah caranya gimana merespon supaya kita tidak masuk di haru biru ya, tidak terus memikirkan tentang masalah itu. Itu yang paling penting kudu kita stop. Jadi kayak aku misalnya ya, aku melakukan apa nih untuk menjaga diriku ya, karena aku masih harus memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi aku nggak boleh kena stres, nggak boleh kena depresi, nggak boleh mikirin yang terlalu banyak ya. Jadi kalau sudah mulai ada masalah, ya, lalu mulai nih aku mikir panjang sampai nggak bisa tidur, ya, maka apa yang aku lakukan? Ya, banyak, ya. Aku melakukan yoga rutin. Aku melakukan sholat, ya, zikir. Ya, aku melakukan meditasi, ya, dan aku punya teman-teman yang asik-asik, ya. Artinya aku sadar bahwa aku dan teman-temanku anytime ada masalah, ya, dan kita saling mendukung gitu ya. Kalau ada permasalahan seseorang, kita saling mendengar. Dan itu adalah orang yang aku percaya banget. Dan kita ada beberapa kecil aja sih, ada 3 orang begitu ya. Tapi kita saling memberikan rasa percaya itu. Jadi aku bisa curhat tentang apa saja kepada mereka, sama mereka juga kayak gitu. Jadi nggak sampai itu yang namanya
gelasku itu terisi masalah sehingga aku sampai bludak gitu, dan bludaknya itu sampai pada keinginan untuk suicidal tadi, ya nggak boleh. Jadi begitu kita mendeteksi sesuatu yang waduh, ini udah mulai nih, aku merasa kayak mulai ada panic attack, ya mulai ada pemikiran, nggak boleh sampai ke arah sana. Jagain. Nah, jagain ya, itu Dharma tadi udah masuk pramuka nih, ya. Aktiflah di pramuka. Ya, carilah teman-teman yang asik-asik yang mengajak kita kreatif. Ya, yang kita diajak selalu ketawa-ketawa ya, karena ketawa-ketawa tadi ya, itu adalah obat untuk otak kita jalan dengan sehat. Ya. Nah, jadi yang perlu Dharma pikirkan adalah tadi 3 hal ya, play, connect, and explore. Ada nggak teman-temanku yang bisa aku ajak untuk bermain, ya. Bermain ini maksudnya adalah apakah bermain sepeda, ya, bermain musik, ya, kadang-kadang nonton film bareng, ya. Bermain ini juga santai-santai, misalnya ngopi-ngopi sambil ketawa-ketawa gitu ya. Itu juga bermain, ya. Jadi main yang bikin kita santai gitu loh. Dan aku sih punya teman-teman kayak gitu. Ya, aku punya teman-teman ya, kalau kapan aja aku pengen ngopi sama mereka ya, pengen ngerasain makanan di mana, aku tinggal call mereka dan mereka siap gitu. Nah, kamu mesti mencari nih yang bisa play kayak gitu, yang bisa connect, yang bisa diajak ngobrol dan nggak kemana-mana gitu ya, asik-asik aja ya. Dan satu lagi explore. Explore ini mengeksplorasi alam, jalan-jalan ke alam ya. Rasain tuh yang namanya air laut ya. Rasain tuh yang namanya naik gunung kayak gimana, itu explore ya. Nah, itu yang perlu kamu lakukan terus sehingga lama-lama otak kita tidak lagi berpikir tentang tadi suicidal tadi. Karena lama-lama otak kita tadi membentuk jaringan-jaringan baru. Ya, neuron-neuron kita dibikin sembuh gara-gara tadi aktivitas yang sehat tadi. Aktivitas sehat tadi akan menguatkan hormonal sistem tadi untuk balance. Ya, cukup jelas ya Dharma. Jadi hiduplah yang asik-asik. Ya, belajar musik, belajar apa yang asik-asik. Ada nggak kamu kegiatan yang asik-asik sekarang ini? Kegiatannya sih saya ya setiap tapi pada saat libur, nah itu yang bosan di rumah, akhirnya ya ada di IG lihat wah bahasa milenial ya, itu paling itu sih itu buat emang disuruh dokter untuk banyak kegiatan tuh. Betul ya, dan tapi juga ingat kalau udah capek ya kamu harus berusaha untuk tidur. Ya, jangan capek terus harus berkegiatan karena nggak bisa tidur. Nggak gitu. Tidur itu harus dikondisikan, harus belajar untuk tidur. Ya. Nah, caranya apakah zikir atau apa, jaga diri kita nggak mikir yang negatif. Oke? Jadi kita belajar supaya tidur itu kecukupan gitu. Itu salah satu obat untuk kita balance ya, bisa gembira lagi dan bisa otak kita itu segera terbangun ya, sistem yang balance ya, sehingga seluruh otak itu menampilkan kayak tadi, otak yang bagus tadi ya, itu bisa ya kita munculkan itu dengan the good habits itu, the good activities ya. Itu aja sih, deteksi, lakukan sesuatu. Jangan sampai kamu memanjakan negative thinking tadi, negative thoughts untuk kamu manjakan dan kamu dengerin dan kamu izinkan untuk otak kamu jadi negatif. Oke? Itu akan menjauhkan kamu dari tadi suicidal moments tadi ya. That's very good question. Thank you. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan sebelum kita berpisah. Ya, silakan teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi, karena waktunya juga sudah pukul 17. Satu lagi barangkali. Oke, baiklah, kayaknya nggak ada lagi ya. Atau Mbak Niken kalau mau ada pertanyaan juga boleh, silakan.
Kalau saya gini Kak, saya tiap hari itu kan saya profesinya sebagai guru SMP. Jadi setiap hari saya bersinggungan dengan anak-anak. Jujur ketika tadi Kak Dina menyampaikan kalau ada sekitar 90% lebih anak-anak sudah terpapar dengan pornografi, itu jujur saya malah jadi takut sendiri gitu Kak. Jadi barangkali mungkin siswa-siswa saya juga seperti itu gitu. Nah, mungkin hal apa sih Kak yang bisa kita lakukan sebagai guru mungkin untuk istilahnya memperkecil dampaknya kepada siswa gitu. Oke. Jadi sebaiknya ya ini dari orang tua sih ya, ajaklah orang tua untuk paham adanya pornografi ya yang bisa meracuni anak-anak mereka ya, dan bahwa orang tua perlu belajar yang namanya parental control itu ya, gimana memasangkan parental control sehingga anak-anak terjaga dengan baik ya. Nah, menurut aku itu penting nih orang tua diajak paham ya tentang isu pornografi maupun adiksi gawai ini ya. Nah, tapi juga kita perlu mengajak juga nih anak-anak untuk paham mengenai hal-hal yang negatif yang bisa anak-anak temui. Kayak tadi ada online grooming, ya, kemudian ada tadi bahaya adiksi tadi, ya. Jadi sampaikan pada mereka betapa mereka ini bisa hilang diri anak-anak yang ceria, yang kreatif, yang penuh antusiasme dalam kehidupan. Ini semua bisa hilang sehingga mereka nggak jadi apa-apa gitu. Nah, ini aku rasa perlu disampaikan kepada anak-anak juga dan ajak mereka untuk jangan sampai masuk ke wilayah pornografi itu. Nah, itu bisa sih Mbak Niken ya disampaikan kepada anak-anak untuk jaga diri baik-baik ya. Syukur anak-anak bisa diajari untuk memasang parental control itu ya. Jadi mungkin Mbak Niken perlu belajar nih masang parental control dulu di HP kita ya. Karena di situ bisa diatur screen time-nya berapa lama ya, jam berapa anak-anak nggak boleh ke internet misalnya ya, karena mereka perlu belajar, mereka perlu makan dan sebagainya. Nah itu bisa diatur Mbak. Nah nanti ajarkan anak-anak untuk memasangi itu juga. Dan nggak ada salahnya juga sih sekali-kali kita cek apakah anak-anak udah masang parental control atau belum. Nah itu nanti itu juga salah satu yang bisa kita lakukan di sekolah ya. Nah jadi Mbak, ini bukan untuk bikin kita panik sih, bukan. Kita hanya mau menyampaikan realita yang bisa terjadi pada anak-anak kita dan bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk menjaga mereka. Sepakat nggak? Ya, jadi kita bergerak bersama untuk menuju kebaikan anak-anak Indonesia. Ya, kita udah mau Sumpah Pemuda nih. Aduh, kalau pemuda-pemudinya kacau teradiksi kan nanti mager, maker gitu ya. Apa tuh? Mager tuh malas gerak, makir tuh malas mikir, maker malas kerja. Wah, udah tiga-tiganya itu bisa nggak jadi apa-apa kan anak-anak kita ya. Oke, kira-kira itu sih yang aku mau sampaikan ya. Gimana, dapat sesuatu nggak kira-kira Mas Septian? Dapat sesuatu nggak dari acara kita sore ini? Masuk suaranya? Ya, masuk Mas Septian. Iya, Mas, kita dapat ilmu Kak, bermanfaat sekali. Jadi Kak Dina. Ya tentang itu dari Kak Dina. Ya tentang itu dari awal tadi tentang pornografi, terus yang yang seksual gitu. Nah itu kita dapat ini ilmu dari Kak Dina. Bisa lebih menjaga diri ya. Oke, jadi jangan dilihat untuk kepanikan, bukan ya, tapi justru waspada bahwa ada orang-orang yang mau ngerjain anak-anak. Makanya pramuka itu aku dukung banget ya. Jadi nanti kalau ada anak-anak lagi untuk diberikan materi, aku siap Mbak Niken ya, supaya kita sama-sama menguatkan anak-anak Indonesia menjadi insan-insan yang luhur. Insya Allah ya.
dan menjadi penerus bangsa kita ini dengan menjadi yang tangguh ya. Baik. So, aku akhiri ya teman-teman, Mbak Niken. Aku mohon diri ya, insya Allah teman-teman terjaga dengan baik dan menjadi manusia yang bermanfaat di dunia ini ya, dan mampu melindungi diri kita ya, mampu mengarahkan diri kita, mampu mengarahkan adik-adik kita, mampu mendampingi adik-adik kita ya, dan keluarga kita juga jangan ada yang teradiksi ya. So, insya Allah kita menjadi bangsa yang hebat. Baiklah, aku undur diri, Dina Haryana dari Sejiwa. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Kita foto bareng dulu. Siap, monggo silakan. Oh, ya. Jadi teman-teman, itu tadi materi dari Kak Dina dan pastinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan dari materi ini kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa terjaga dan juga bisa menjaga adik-adik kita dari bahaya pornografi tadi. Baik, dan untuk mengakhiri ya. Oh ya, betul, dengan adiksi juga. Baik, untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Monggo untuk rekan-rekan bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Yuk, Muhammad Hidayatullah, kamu tukang foto kan? Mas Ardo balik ya? Iya, Bapak. Ya. Tadi mengikuti atau di mana tadi, Mas? Di Sambi, Mbak Dina. Oh, di Sambi. Oke. Ya. Sip. Baiklah. Oh, ada Adit. Adit, foto Adit. Aman lah. Oke. Ini untuk slide pertama masih ada beberapa yang belum menyalakan kamera. Gimana? Anjar Nggak ada ya? Pak Lurah. Pak Lurah mana Pak Lurah? Nggak ada, oke. Oke, kalau nggak ada, langsung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Dah? Oke. Mbak Dina, terima kasih banget atas waktunya. Sami-sami Mas. Nanti kalau Jangan apa? sungkan-sungkan untuk colek-colek aja kita main-main. Dengan senang hati. Iya, dengan senang hati Mas. Juga kalau ada anak-anak lain ya perlu mendapatkan materi, kita siap membantu ya. Kita sama-sama selamatkan anak-anak kita. Insya Allah ya. Makasih Mas Ardo dan teman-teman ya udah ngundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Kak Dina. Sami-sami. Aku pamit ya. Dadah. Ya. Peserta mau Zoom nggak nih? Atau mau TN nih? Zoom. Enggak. Ini kan udah hampir apa enggak gitu ya? Oke. Kita kasih kesempatan nih. Soalnya kan nggak ada grup WA, nggak ada grup Telegram, nggak ada apa-apa nih. Ini nggak ada grupnya toh Mas? Nggak ada, jangan sedih kamu. Jadi semuanya dashboard dan Instagram doang. Baik, karena nggak ada grup-grupan, jadi monggo ini karena kesempatan bertatap maya dengan teman-teman peserta, silakan. Aku mau komentar dulu dong. Deal. Aku mau nunggu komentar dulu dong. Pernah dapat sesi kayak gini tadi nggak? Gimana? Sebelum. Gimana? Pernah dapat sesi kayak gini nggak? Ada yang pernah dapat sesi kayak gini nggak? Belum nggak. Kaget nggak kalian dapat sesi kayak gini? Kalian mau ngomong seksiologi gitu aja kan tadi agak canggung gitu kan? Oh, iyalah. Pernah aku. Iyalah, masih SMA ngomong kayak gitu mesti. Nah, iya. Tapi kira-kira berguna nggak sih, teman-teman? Berguna banget Kak. Iya, Nah. benar sekali. Mosok. Oh iya, ini aku masih bingung tentang itu yang bagi apa tiskanya Jota Joti. Gimana caranya? Meet up aja Kak. Meet up ya Kak.
dipaketkan kan nanti biar bayar orderannya sendiri-sendiri. Gimana caranya? Ada 100 biji, gimana caranya? Tolong. Kalau yang berdasarkan bisa diambil sendiri ya diambil sendiri aja. Kalian aja juga nggak kenal satu sama lain, siapa aja yang ikut aja kalian juga nggak kenal, gimana? Kita dikirim ke per kuarcap aja Mas, jadi biar nanti ngambilnya di kuarcap. Sekalian nanti mungkin bisa ketemu sesama peserta, jadi kenalan. Dan mohon izin kan? Ya? Mohon izin Kak. Kenapa? Kenapa? Saya dari Kuarcap Pemalang. Saya tapi sekarang kerja di Semarang ini Kak. Kalau bisa diambil langsung ke Sangger aja. Datang. Ya kamu ngambil di Pemalang, bodo amat ya. Tuh, enggak. Kan mumpung deket toh Kak. Kan saya sekarang kerjanya di Semarang. Ya deh, mau kenalan lagi nggak? Kita kasih sesi dulu nih. Lumayan nih sebelum maghrib. Daripada balik ke timeline sama story sama ke dashboard lagi ya kan? Nggak ketemu lagi loh. Ya, yang on cam cowok semua. Nah itu ada cewek satu tuh yang cam. Aku. Iyalah. Bukan. Mana nih yang cewek? Selain Iken maksudnya. Dan cewek nggak ada berarti yang lain. Seharusnya ada. Pengambilan di Sanggar ya Kak? Pengambilan terserah adminnya Saka Milenial. Tinggal konfirmasi sama adminnya aja ntar. Siap. Terus baik-baikin adminnya Saka Milenial. Capek tau balesin DM sama banyak itu ya. Adminnya Saka Milenial keren. Pol. Yang udah dapat syukuran dulu tuh, yang udah dapat 50.000 mana? Enak aja nih. Udah diem-diem bayar. Terima kasih kayak apa gimana kayak. Kata-katanya. Yang benar ngomongnya, yang sopan. Enggak. Suan Kakak. Iya. Mas aku. Lihat tuh ya. Aku lagi makan loh. Oh, halo Mas, mau tanya biaya ada biaya pengiriman betul? Itu kalau tak cantumkan di story atau di timeline, biaya pengiriman ditanggung oleh peserta. Kan dikira nanti adminnya Saka Milenial kere. Oh iya. Gengsi dong aku. Betul. Makanya mending diambil sendiri-sendiri. Sama aja kere ya. Mahalan ongkirnya Mas aslinya itu. Bayangin ongkirnya paling nggak 5.000 kali 100 berapa? Atau masukin Shopee aja Mas, biar free ongkir. Iya. Benar juga ya. Tapi Mas bisa, ada adminnya sendiri. Masukin ke Shopee ambilnya pre-order aja. Verifikasi data. bayarnya di Mas. Mana? Bayarnya di. Ini emang ada yang 100 orang itu ada di sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau di sini aja nggak ada 100 orang. Enggak, maksudnya yang 100 orang yang dapat diska Jota-Joti. Ada dicek nomornya yuk. Aku dapat. Orang Abil aja dapat santai-santai aja, nggak butuh dia. Effort dong dia. Fujune rolong ngirim panganan. Berat. Berang nanti. Kira-kira butuh dibuat grup apa enggak? Siap butuh. Pasti tidak akan saya kasih. Lah gimana udah Zoom berapa kali kita, ya kan? 2 kali. 4 kali. 4 kali ya? 3 kali ya.
3 kali dong. Ya, 3 kali. Baru Zoom 3 kali aja kalian nggak pernah on cam, nggak pernah chat-chatan, tak liatin. Nggak pernah ada interaksi. Tukeran GID dong gitu, kayak Joti kemarin. GID. Tukeran GID, dapat GID tapi nggak kenal. Ini GID-nya siapa ya? Cuma dapat GID dong. Kenalan kayak buat orang nggak ada interaksi yang penting. Oke, Anjar ngapain sih? Gue udah ganti foto pamer apa gimana, Jar? Kamu masih utang sama aku loh, tak telepon nggak diangkat. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau dari aku sih itu ada mungkin ada kritik, saran, masukan selama sampai hari keberapa ini? Hari keberapa? Hari ketiga. Kayak 2. 2 apa 3? Ya 3 apa 4? Nanti kebetulan izin nyimak suhu dari Hong Kong. Jadi nanti gini, Anjar nyimak ya, beneran, awas kalau kamu nggak nyimak. Ini sampai tanggal 8, dari 18 sampai tanggal 20, itu kalian harus menambahkan hashtag kedepannya adalah mention dan tag akun Duta Humas Keluarga. Nah, nanti teman-teman, ini nanti diinformasiin di dashboard. Nanti teman-teman harus mengajak adminnya Duta Humas Keluarga Jawa Tengah itu untuk aktif di seluruh kanal kuartir cabang. Ya, colek, ya kan, mention, kalau perlu balang nganggo kapur, tapi kan nggak bisa. Nah, nanti kan adminnya kan ada 5 tuh. Nah, kita cek itu kira-kira akun Duta Humas Keluarga Jawa Tengah itu bisa membantu kehumasan apa enggak. Kalau saka milenial terus capek. Ikhlas baktinya agak-agak kendor. Ya, iya Anjar, Bob. Hilang mah Anjar, lagi. Oh, ada. Oke, teman-teman. Nanti aku akan menyuruh Pak Lurah untuk memberikan tugas-tugas kepada teman-teman Gelar Saka Milenial berkenaan dengan kegiatan tanggal 18 atau pokoknya mulai malam ini sampai tanggal 20 itu nanti pokoknya teman-teman akan dipandu, akan di-guide oleh teman-teman Duta Humas. Nanti kalau di tengah-tengah akan ambil alih lagi pasukannya, ya teman-teman siap-siap di dashboard dan story juga. Gitu sih dari aku. Nanti teman-teman Duta Humas biar koordinasi dulu. Kasihan Pak Lurahnya sibuk, jam terbang tinggi, anak buahnya keteteran. Itu dari saya. Terima kasih. Walhidayah. Jangan lupa tadi digunakan ya ilmunya, ya kan? Itu tadi bukan hanya didengarkan terus keluar masuk kuping doang, tapi dengan temanya Gelar Saka Milenial ini kan bergerak itu ya teman-teman. Ketika melihat ada kejadian atau mungkin peristiwa yang tadi mungkin jadi sesi, juga teman-teman tahu harus bagaimana gitu. Ya, jangan sampai, atau jangan-jangan kalian sendiri pelakunya. Yang kerupuk kulit ya Mas. Nah yang itu aja. Oh ya. Makasih. Sama-sama. Ya. Apa sih? Ada anak SMK. Ada anak SMK jualan ini loh. Wah, enak banget gue. Ya wis, gitu ya dari saya. Tetap semangat, ya kan. Jangan sedih, semuanya dicatat, ya. Semua kelakuan kalian dicatat. Semua laporan dan report kalian dicatat, ya kan. Jadi semuanya sudah tercatat. Teman-teman yang sering on cam siapa tercatat, ya kan. Teman-teman yang cuman mati kameranya pas join juga tercatat semuanya. Oke, kita tidak akan memaksakan, semuanya itu terserah kalian. Kita yang jelas sudah tahu juara pertama atau peserta terbaik berapa, Dit?
Peserta terbaik 2 juta. juta dong. Berapa? 2 juta. 2 juta Terbaik ya. rupiah, guys. Di masa pandemi gini, Halo. ya kan? Anjay. Cuma on kan dapat 2 juta. Sangat, selain dapat ilmu, kalian juga teman-teman akan dapat ya add-on. Itu aja kemarin udah dapat, ada yang dapat pulsa, ada yang dapat apa uang elektronik, banyak banget. Nah itu. Ini acara gelar Saka Milenial apa banget tuh. bagi-bagi duit ya? Aku juga bingung aku. Giveaway-nya Saka Milenial. Oh iya. Yaudah teman-teman, semoga semakin bermanfaat. Teman-teman ikut gelar Saka Milenial bermanfaat untuk orang di sekitar dulu. Jangan lebar-lebar sampai ke kabupaten, nggak usah. Yang dekat-dekat Terlalu aja. lebar itu nanti. Ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Kalau mau dilanjut, saya kasihkan ke Adit dan teman-teman. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.